Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala dan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa ufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu azim. Puji, puja dan syukur kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini. Niat kita semata-mata untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjemaah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, penutup sekian nabi, penghulu segala rasul. Dia yang membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, saudara-saudara, para undang Allah yang mulia, saya tadi baca Al-Quranul Karim. Saya temukan dalam Al-Quran 7 kelompok manusia menurut Al-Quran. Jadi nanti kita tanya introspeksi diri kita kelompok yang mana. Bapak saudara, yang pertama disebut dengan kata-kata Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu artinya orang yang mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Nabi dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu Muslim. Salatnya, ibadahnya, pokoknya seluruh perintah Allah dilaksanakan dengan baik.
kalau bulan Ramadan dia berpuasa dengan baik. Ini Muslim. Melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Apa salahnya Allah? Kalau kita bicara tentang Allah, kita hampir semua begitu kita mengenal agama Allah, kita udah tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah. Tapi kalau kita lihat sekarang, larangan Allah sudah mulai banyak orang keranjingan, hobi dia melaksanakannya. Ini lupa dia bahwa dia tadi di ayat katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak saudara, para hamba Allah yang mulia, itu yang pertama, Muslim. Yang kedua namanya kafirun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu diberi peringatan atau tidak beri peringatan, diberi nasihat atau tidak beri nasihat, diingatkan atau diingatkan, sama saja dia tetap akan kafir. Jadi kita ingat, kalau dia sudah diberi peringatan Allah, contoh saja mengenai ibadah, melaksanakan perintah Allah, tiap hari dia dengar, hampir setiap khatib berdiri di mimbar. Tadi saya dengar tadi pengurus itu ceramah kita saja sehari ini, sehari semalam itu 5 kali, betapa besar-besar itu. Tapi kadang-kala dia lupa, tidak mau melaksanakannya lagi. Ini namanya itu orang kafir itu. Kunci orang kafir itu ialah orang engkar, orang yang jauh dari agama Allah. Agama Allah adalah agama Islam. Ad-dinul Islam. Bapak saudara, para hamba Allah yang mulia, yang ketiga saya temukan dalam Al-Quran namanya musyrikun. Musyrik itu orang yang memperserikatkan Allah. Kalau di Jawa ini, di Jakarta ini saya dengar orang yang menyekutukan Allah, mengatakan Allah berbilang. Jadi kalau ada orang yang menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah, itu musyrik yaitu. Ingat, la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah. Ibadah orang musyrik itu, betapun di depan orang macam-macam perangainya, tindak tanduknya, perangainya, dan tanggung bahasa dakwahnya, lip service-nya, tapi dia musyrik, itu ditolak oleh Allah. Itu musyrik namanya. Bapak saudara, para anak Allah yang mulia, yang keempat dalam Al-Quran saya temukan yang kata munafiqun. Munafik. Munafik itu lain kata mulutnya, lain kata hati nuraninya, dan lain perbuatannya. Jadi kalau sudah ada orang ini, itu munafik itu. Kalau bahasa sayanya, munafik itu orang yang bermuka dua. Munafik. Lain kata mulutnya, lain kata hatinya, lain perbuatannya. Itu munafik. Bapak saudara, para hamba Allah yang mulia, selanjutnya saya temukan dalam Quran yang kata-kata marjun. Marjun itu artinya
orang yang bergelimang dosa dan maksiat. Hidupnya penuh dengan dosa. Jelas segala yang perbuatnya itu mendatangkan dosa, maksiat, perbuatan dosa, tapi hobi dia, keranjingan dia melaksanakannya, senang dia melaksanakannya. Artinya orang marjun namanya. Ingat, kalau nanti kita di tengah-tengah masyarakat atau di dalam kita hidup sudah senang dengan dosa, ingat, orang yang berdosa banyak itu Allah sudah jamin dia pasti di neraka jahanam. Bapak saudara, para hamba Allah yang mulia, selanjutnya dalam Al-Quran saya temukan dengan kata-kata mursyid atau mursyidun. Mursyid ini populer. Malah di Jakarta, di Jawa ini saya dengar banyak orang yang bernama mursyid. Nanti ini PR kita tiba rumah nanti apa arti mursyid itu. Tapi mursyid itu ingat kita, itu peringatan kita sekaligus kepada kita. Bapak saudara, para Allah yang mulia, yang terakhir, yang ketujuh dalam Al-Quran saya temukan kata-kata manusia dalam Al-Quran yang kata-kata mulhidun, mulhid. Ada juga orang yang mengerti mulhid ini sipilis, sekuler, plural, liberal. Itu mulhid. Di kalau sekuler dia sudah plural, dia ini sudah sipilis ini. Ini bahasa sipil ini sudah sering kita dengar. Sekuler, plural itu di mana-mana saya ketemu orang. Setiap dia berbuat, bekerja, ini orang ini sipilis ini. Mudah-mudahan kita yang hadir salat Jumat hari ini, yang mendengar khutbah ini, kita jauh dari orang-orang sipilis ini. Bapak saudara, para hamba Allah yang mulia, setelah Allah membicarakan 7 kelompok manusia menurut Al-Quran itu, saya lihat ayat-ayat berikutnya. Saya proses ayat berikutnya. Di dalam Al-Quran saya temukan Allah hampir banyak bersama ayat ini. Setelah membicarakan yang 7 ini, bicara tentang 4 anak dalam Al-Quran. Begitu peringatan Allah hebatnya. Bicarakan manusia, itu bicarakan keturunan kita, bicarakan anak. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallahi indahu ajrun azim. Ketahuilah anak-anakmu itu, keturunanmu itu menjadi fitnah, ujian, cobaan bagimu. Bapak saudara, para Allah yang mulia, mana anak yang 4 dalam Al-Quran itu? Pertama nanti ketemukan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74 dengan kata-kata qurratun a'yun. Qurratun a'yun itu artinya anak yang soleh, mengabdi pada Allah, berbuat baik sama orang tua. Namanya qurratun a'yun. Yang kedua kita temukan dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 17 dengan kata-kata qurratun fitnatul lakum. Qurratun fitnatul lakum itu artinya anak menjadi fitnah
buah gunjingan orang banyak. Kalau di Jawa ini populer jadi buah mulut orang. Jadi buah mulut kenapa? Karena perbuatannya, tidak tanduknya, tingkah lakunya di tengah-tengah masyarakat. Quratun fitnah. Yang ketiga, kita temukan dalam surat Al-Anfal ayat 29 dengan kata-kata Quratun fitnatul lakum, fitnah. Yang tadi zinatul hayah. Zinatul hayah menjadi piasan dunia. Mana anak piasan dunia? Mungkin punya anak kita banyak, jabatannya pemegang salon berkemputan di sini. Detailnya luar biasa, mungkin doktor macam-macam, pokoknya semuanya. Tapi tindak tanduknya, perangainya, tingkah lakunya menjadi buah mulut orang banyak. Bahasa kasarnya membelakang dari Allah. Ada perintah Allah tidak dikerjakannya, yang dilarang Allah tidak dihentikannya. Itu fitnah. Yang keempat, kita sebut dalam Quran Quratun aduwwul lakum. Quratun aduwwul lakum itu artinya anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Mana anak musuh bagi orang tuanya? Di waktu orang tua masih hidup, melawan, durhaka. Setelah orang tuanya meninggal dunia ke bumi ini, dia tidak pernah dia berdoa untuk orang tuanya, malah dia berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah, yang jauh dari agama Allah. Namanya anak menjadi Quratun fitnatul lakum, Quratun aduwwul lakum. Anak itu musuh bagi orang tuanya. Bapak saudara, para undang Allah yang mulia, tadi sebelum saya Jumat ini sengaja buka Al-Quran. Dua faktor ini yang saya bicarakan. Yang pertama bicara manusia menurut Al-Quran. Jadi kita termasuk manusia yang mana? Mudah-mudahan manusia muttaqi muslim yang baik. Yang kedua, anak menurut Al-Quran. Saya juga berharap semua yang anak kita miliki itu menjadi anak Qurratun a'yun semuanya. Fa'tabiru ya uli asar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa qaibina
wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaita minna fa'ayyi alal Islam wa man tawafaita minna fatawafa walal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yahfazu wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.